punya uang tabungan dan ingin membeli properti, tapi masih bingung cara-caranya. Atau kamu jadi takut setelah membaca berita penipuan seperti ini, atau berita penipuan lain yang seperti ini. Kalau sudah begini, yang ada kita cuma bisa merenung. Dalam kehidupan manusia, terdapat kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut adalah sandang, pangan, dan juga papan atau tempat tinggal. Salah satu cara untuk mendapatkan tempat tinggal adalah melalui transaksi jual-beli. Untuk itu, kamu harus cermati video ini sampai habis, supaya tidak menjadi korban penipuan jual-beli properti rumah. Tata cara transaksi jual-beli properti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tips pertama, setelah menemukan properti yang diinginkan, kita harus mengecek legalitas tanah. Pastikan properti yang kamu beli memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Bukti kepemilikan ada dua jenis. Yang pertama, kirik atau petok. Kirik atau petok bukan sertifikat kepemilikan tanah. Fungsinya untuk menunjukkan penguasaan dan pengelolaan atas tanah atau lahan milik adat yang belum disertifikasi oleh badan pertanahan setempat. Di dalam girik atau petok terdapat nomor, luas tanah, dan pemilik hak karena jual beli maupun waris, serta dilengkapi dengan akta jual beli atau surat waris. Yang kedua, sertifikat. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Di dalamnya terdapat data mengenai letak, batas, luas, bidang tanah, satuan rumah susun yang didaftar, satuan hukum bidang tanah, subjek pemegang hak, dan hak pihak lain. Setelah memastikan properti tersebut memiliki bukti kepemilikan, selanjutnya kamu harus memastikan isi dari bukti kepemilikan tersebut, antara lain hak atas tanah, luas tanah, dan histori pemegang hak. Berikut status hak atas tanah yang perlu kamu ketahui. Hak milik adalah hak tertinggi dan hak terkuat atas suatu properti. Status kepemilikan tanah yang kamu miliki sudah paling kuat secara hukum dan kepemilikan penuh atas tanah yang dimiliki. Jika terjadi sesuatu masalah hukum terhadap tanah yang dimiliki, maka pemilik yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah pemilik sah di mata hukum. Hak guna bangunan. Hak ini menghendaki kamu tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Namun, kamu diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut, semisal membangun rumah, ruko, atau lainnya. Karena hak yang terbatas inilah, maka jangka waktu yang diberikan untuk menggunakan tanah tersebut tidaklah lama. Jangka waktu berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Hak guna usaha. Mirip seperti hak guna bangunan, tetapi hak ini hanya diberikan kepada badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Biasanya, tanah dengan ini digunakan untuk hutan tanaman industri, perkebunan, pertanian, maupun perikanan. Status kepemilikan tanah ini bisa dipindah tangankan ke badan hukum lain. HGU diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Berikutnya, kamu harus memastikan luas tanah yang tertuang dalam bukti kepemilikan sama dengan fisik tanah di lapangan. Terakhir, kamu harus tahu historis dari pemegang sertifikat tersebut. Misalnya, apakah penjualan tanah melalui perantara atau maklar, penjualan belum balik nama sertifikat, atau tanah berasal dari warisan. Tips kedua, agar terhindar dari resiko penghancuran bangunan di masa mendatang, kamu harus memastikan properti tersebut telah
memiliki izin mendirikan bangunan. IMB atau izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Keuntungan yang kamu dapatkan dengan membeli rumah yang telah memiliki IMB adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan hukum maksimal. IMB bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan begitu, ketika bangunan berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain. 2. Harga jual rumah otomatis meningkat. Hal ini terjadi bukan hanya disebabkan karena pembeli rumah nantinya bisa bebas membangun atau merenovasi rumah, melainkan juga mendapatkan sejumlah keuntungan lainnya. 3. Menjadi jaminan agunan pinjaman bank. Jika kamu menjaminkan rumah, maka rumah yang bisa dijaminkan hanyalah yang memiliki izin mendirikan bangunan. 4. Mempermudah proses jual beli atau sewa menyewa rumah. Pemilik rumah yang tidak memiliki IMB nantinya akan dikenakan denda 10% dari nilai bangunan, dan rumah pun bisa dirobohkan. Tak hanya jadi syarat dalam jual beli, IMB juga jadi syarat mutlak dalam menyewa rumah. 5. Menjadi persyaratan wajib untuk mengubah HGB menjadi SHM. IMB adalah salah satu dokumen persyaratan penggantian HGB menjadi SHM. Tanpa IMB, tentu kamu tidak bisa mengubah status hukum propertimu. Tips ketiga, ketika jual beli tanah disertai dengan pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan dan akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu, maka diperlukan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB di hadapan notaris. PPJB adalah perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli, di mana statusnya masih sebatas kesepakatan dan belum ada peralihan hak kepemilikan tanah atau rumah secara hukum. Poin-poin penting pada PPJB ini meliputi objek pengikatan jual beli, kewajiban dan jaminan penjual, kewajiban bagi pembeli, dan isi perjanjian pengikatan jual beli sesuai keputusan pemerintah. Jika rumah yang akan dibeli masih dalam tahap proses pembangunan, dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli, asalkan sudah ada kepastian atas status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Biaya pembuatan PPJB tidak boleh melebihi 1% dari nilai transaksi, dan yang menanggung biaya tersebut adalah tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Tips keempat, setelah dilakukan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, kamu harus membuat akta jual beli. Akta jual beli adalah dokumen bukti otentik dari peralihan hak atas tanah dan bangunan antara penjual kepada pembeli properti. Proses pembuatan dokumen AJB dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dan harus bersifat terang dan tunai. Biaya pembuatan AJB oleh PPAT tidak boleh melebihi 1% dari nilai transaksi yang tercantum di dalam akta, dan yang menanggung biaya tersebut adalah tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dokumen yang perlu kamu siapkan sebagai pembeli adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi akta nikah jika sudah menikah, dan fotokopi NPWP. Lalu, kamu juga harus memperhatikan penjual memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Sertifikat asli. 2. SPPT PBB tahun terakhir dan bukti pembayaran asli. 3. Izin mendirikan bangunan atau IMB dan dokumen lainnya mengenai tanah dan bangunan. 4. Fotokopi KTP dan KK suami dan istri. 5. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 6. Fotokopi surat nikah jika sudah menikah.
Jika penjual belum menikah, diperlukan surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum menikah. 7. Jika penjual sudah menikah dan properti yang dijual merupakan harta bersama dalam perkawinan, maka penjualannya memerlukan persetujuan suami atau istri yang tertuang dalam surat persetujuan suami atau istri, atau bisa juga persetujuan tersebut diberikan dalam AJB. 8. Dalam hal pemilik atau nama yang tercantum sudah meninggal, maka diperlukan juga fotokopi surat keterangan kematian. 9. Jika tanah dan bangunan tersebut merupakan warisan, maka harus melampirkan fotokopi surat keterangan waris yang dilegalisir oleh kelurahan. Setelah penjual dan pembeli menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada PPAT, maka penjual dan pembeli menandatangani AJB. Penandatanganan tersebut wajib dilakukan di hadapan PPAT dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT. Dalam hal sertifikat belum balik nama, penjual harus memanggil pemilik tanah sebelumnya atau nama yang tertera di sertifikat untuk menandatangani AJB, atau juga bisa dengan melampirkan surat kuasa notaril atau surat yang harus dibuat di depan notaris dari pemilik tanah sebelumnya. Bagaimana kalau tanah adalah hasil warisan? Dalam hal tanah tersebut merupakan warisan, maka AJB harus ditandatangani oleh semua ahli waris. Tips kelima, perhatikan juga kewajiban perpajakan yang timbul akibat dari transaksi tersebut. Kamu tidak mau kan menjadi orang yang tidak taat pajak? Yuk perhatikan kewajiban perpajakan yang harus kamu penuhi. PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berhak dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. PBB dikenakan kepada orang atau badan yang memiliki, menguasai, dan atau memanfaatkan properti tersebut. Pajak ini harus dilunasi paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya surat pemberitahuan pajak terhutang PBB. Adapun tarif PBB yaitu 0,5% dari nilai jual kena pajak, yang mana nilai jual kena pajak didapatkan dari nilai jual objek pajak PBB atau NJOP PBB dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Besaran nilai jual objek pajak tidak kena pajak diatur masing-masing daerah. BPHTB. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB ditanggung oleh pembeli rumah. Tarif pajak jual beli yang dibebankan adalah sebesar 5% dari nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. PPh 4 ayat 2. Pajak penghasilan 4 ayat 2 secara khusus dikenakan terhadap orang atau badan yang bertindak selaku pihak penjual aset berupa tanah dan atau bangunan. Penjual yang menerima penghasilan membayar PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut. PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini memiliki tarif sebesar 2,5% dari harga jual properti. PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang diatur dalam pasal 22 ini salah satunya adalah mengenai penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar rupiah, atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Tarif untuk objek tersebut adalah 1% dari harga jual dan dibayarkan oleh pembeli properti. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Apabila kamu melakukan pembelian rumah dari developer yang merupakan pengusaha kena pajak, maka kamu akan dikenakan tarif pajak jual beli rumah PPN sebesar 10% dari harga tanah. Properti yang tidak dikenakan PPN adalah rumah sederhana dan sangat sederhana yang syaratnya memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2019 atau penjual properti tersebut bukan developer.
pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap barang mewah selain kendaraan bermotor. Untuk rumah dan townhouse dari jenis non-strata title dengan harga jual sebesar 20 miliar rupiah atau lebih dikenakan tarif 20% dari harga jual. PPNBM dibayarkan oleh pembeli. Nah, apakah kamu sudah mengerti bagaimana cara terhindar dari penipuan jual beli properti? Kami harap video dari kami ini bisa menjawab semua rasa penasaran dan ketakutan teman-teman semua akan jual beli properti. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.